Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, masa Advent selalu membawa kita pada sosok yang sangat khas, yakni Yohanes Pembaptis, suara yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Suara Yohanes Pembaptis bukan suara yang bergema di istana atau di pusat kota. Suara itu adalah suara kesunyian yang penuh kebenaran. Suara seorang diri di tengah dunia yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk. Dan sesungguhnya setiap orang beriman dipanggil untuk menjadi suara itu dalam zamannya masing-masing. Saudara-saudari, kadang kita pun merasa seperti Yohanes Pembaptis, berseru seorang diri di padang gurun. Mungkin di dalam keluarga kita, nilai-nilai iman sudah mulai dilupakan. Di tempat kerja, kejujuran dianggap kelemahan. Di masyarakat, kasih sering dikalahkan oleh kepentingan. Menjadi saksi Kristus di dunia modern ini sungguh tidak mudah. Namun justru dalam kesunyian itu suara kita menjadi berarti. Seperti Yohanes, kita dipanggil bukan untuk menjadi suara yang keras karena marah, tetapi suara yang kuat karena kasih dan kesetiaan. Saudara-saudari, kita tidak sendiri. Para kudus yang telah mendahului kita, dari Santo Fransiskus Xaverius hingga Santa Teresia kanak-kanak Yesus, juga pernah menjadi suara yang berbeda di tengah zaman mereka. Mereka tidak menyerah pada dunia, tetapi membiarkan Roh Kudus berbicara melalui hidup mereka. Masa Advent adalah waktu untuk memperbaharui semangat itu. Berani menjadi suara kebenaran meski kecil, meski sendiri, sebab satu suara yang setia dapat membuka jalan bagi datangnya terang Tuhan. Yohanes Pembaptis juga menyerukan pertobatan dengan kata-kata yang tegas. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudari, iman sejati selalu menghasilkan buah. Namun buah tidak tumbuh begitu saja. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan perhatian dari sang tukang kebun. Yesus adalah tukang kebun jiwa kita. Ia mengolah hati kita melalui sabdanya, menyirami kita dengan rahmatnya, dan menyingkirkan gulma dosa yang membuat iman kita lemah. Kadang proses itu menyakitkan,
seperti pemangkasan ranting, tetapi justru disitulah buah kebaikan lahir. Masa Advent mengajak kita membiarkan Yesus menata ulang kebun hati kita, supaya pada saat Natal nanti ia menemukan hati yang siap berbuah kasih, damai, dan pengampunan. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Api Roh Kudus adalah api yang membersihkan dan menguatkan. Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun, tempat sunyi dan sulit, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan dan memperkuatnya. Demikian pula, Tuhan menuntun kita melewati padang gurun hidup kita, kesepian, pergumulan, dan pencobaan. Bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi agar hati kita menjadi lebih murni, lebih kokoh, lebih siap menyambut kedatangannya. Maka jangan takut pada padang gurun kehidupan. Setiap kesulitan bisa menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan yang membakar kita dengan kasih-Nya dan memurnikan kita dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, 3 gambaran ini, suara, buah, dan api, adalah peta rohani masa Advent. Menjadi suara, kita diutus untuk menyuarakan kasih dan kebenaran Tuhan dalam dunia yang dingin dan bising. Menghasilkan buah, kita diajak untuk hidup yang berbuah kebaikan, bukan sekedar kata. Menyambut api Roh Kudus, kita membuka diri untuk dimurnikan dan diperbarui oleh kasih Tuhan yang hidup. Advent bukan hanya menunggu Yesus datang, tetapi mempersiapkan hati agar ia sungguh hadir. Ia tidak datang untuk orang yang sibuk menghias rumah, tetapi bagi hati yang siap disucikan, hati yang menjadi padang gurun di mana sabdanya dapat bergema. Saudara-saudari, dalam dunia yang sering menolak nilai-nilai Injil, kita mungkin merasa kecil dan tak berarti. Namun ingatlah, Yohanes Pembaptis pun hanyalah satu suara, tetapi suaranya menggemakan datangnya keselamatan. Demikian pula hidup kita. Jika kita setia, sabar, dan mau dibentuk oleh Tuhan, maka hidup kita pun akan menjadi suara yang membuka jalan bagi Yesus di keluarga, di komunitas, dan di hati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita